Taping Bolo. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan para hamba-hambamu, istimewa Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak yang hari ini boleh menginjak kaki di tanah peradaban orang Papua dan tempat tanah mujizat ini Tuhan. Kamu di mana Ishak seperti ini mendidik orang Papua untuk menulis dan membaca. Saya akan menulis. Mujizat itulah kami mohon Tuhan Engkau taruh di pundak hambamu ini supaya hambamu boleh menerima dan mendapatkan untuk menjadi pemimpin jadi bangsa dan pertaruhkan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dapat menuntun hambamu dan semua rombongan di tempat. Amin. Demikian di kota peradaban di tanah Injil, yaitu di Mansinam. 2 tahun kemudian beliau memindahkan pendidikan itu ke Mansinam. Dari Mansinam dipindahkan ke Bukit Aituleri pada tahun 1925. Begini sepertinya datang ke Aituleri, ke Undama, dan disinilah dia meletakkan peradaban orang Papua. Dan di atas batu ini dia berkata dengan nubuat bahwa di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian yang tinggi, akal budi dan marifat, tapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Selama 98 tahun menjadi tugas tanggung jawab kami untuk merawat dan menjaga sebuah sejarah yang ditinggalkan oleh Gemini Ishak Semangkene. Untuk itu, sebagai orang Wondama, Bapak Bupati, Bapak Ketua Klasis sangat mengharapkan kepada Bapak ketika pertama kali mengunjungi batu peradaban orang Wondama atau orang Papua yang ada di seluruh tanah dan negeri orang Papua, mengharapkan Bapak sebagai pimpinan tertinggi di Provinsi Papua Barat dapat mewujudkan cita-cita negeri leluhur dari Bapak Domine Ishak Semangkene.
Demikian sejarah singkat ini yang kami dapat sampaikan. Bapak boleh melihat, kami memberikan waktu kepada Bapak Bupati. Saya minta maaf sedikit. Bapak Gubernur yang kami hormati, Pak Kapolda, Bapak Kapolda, Jakarta, semua pimpinan OPD dan Ketua MUI dari Provinsi Jawa Barat, dari Kecil Jakarta. Setelah 1866 sudah tahun kemudian, pergerakan Unsur ini masuk ke Resuar. Di Resuar, setelah itu pindah ke YND, dari YND ke WDC, Kamatiri, dan kemudian di KIB, dan di sebelum Bapak Presiden menyediakan anak-anak sekolah di Masinam 6 orang. Jadi di sebenarnya sekolah sudah dirindukan Masinam, tetapi mungkin pertimbangan saat itu sehingga dipindahkan ke sini. Yang dulu masuk di sini Pendeta Bau dan Setarang Bereng. Di tempat ini dulu sekitar sini ada pohon mangga saja. Di batu ini mereka melatih anak-anak Papua yang dibutuhkan untuk memiliki keterampilan dengan pertukangan dan pertanian. Yang pertanian itu terlihat di lampau baik di Negoti, mungkin ada di Lantiki, Popra dan lain. Yang pertukangan termasuk yang bangun oroseri dan beberapa bangunan yang lain. Pertukangan untuk kemudian pemindahkan sekolah semua sudah siap, dan pada tanggal 25 Oktober 2025 pendidikan formal dimulai. Itu dari dulu sampai sekarang tempat ini menjadi tempat kami tidak menyembah patung, tetapi kami memandang secara rohani bahwa tempat ini Tuhan pakai untuk memberkati tanah Papua. Dan oleh karena itu saat ini warga Wondama memandang tempat ini dan Bukit Daigumyeri seluruh orang yang berdiam di atas tanah Papua. Karena dari sini anak-anak yang dididik disebarkan ke seluruh wilayah Papua untuk melakukan pekerjaan mengajar dan menulis dan membaca, tetapi juga pekerjaan keagamaan. Kami tahun lalu sudah mulai menganggarkan membangun beberapa situs sejarah di Daigumyeri, dan ini master plan-nya. Tahun lalu kami sudah bangun, tahun ini kita akan bangun dengan Nanadak sebesar 12 miliar, 4 miliar khusus kita gunakan untuk bangun tempat ini. Kami akan fokus kembali menjadi lebih luas, ada bangunan yang lebih besar di bukit di atas. Seperti mana ini duduk di situ dan berdiskusi termasuk menulisnya dan rohani dan Tuhan. Di bagian bawah ini juga ada zona ini. Ya, itu di sini. Dan digunakan di seluruh tanah Papua. Ini sejarah singkat, mungkin singkat saja gambaran ini, yang lainnya nanti batu peradaban ini yang nanti kami rubah dengan bangunan kecilnya ini di atas ada dua yang sedang kabel yang di sana. Di paling kiri atas itu yang nanti kami rubah ya. Kita rubah tahun ini dengan dana 4 miliar. Kalau tahun nanti kurang kami akan salah. Yang sudah kami sampaikan kepada Pak Gubernur di Solo. Sementara itu dulu, cukup panjang, nanti saya akan sampaikan di gedung sana. Terima kasih, Tuhan berkati Papua. Berkati itu pula ya, kami pemerintah daerah dan masyarakat memberkati Bapak Gubernur dan semua pejabat yang datang di tanah peradaban orang Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Ini sebagai ada kebangkitan kita pernah kehidupan kita di Papua. Saya pikir Tuhan dipakai oleh Tuhan. Ini
ini yang studi batu juga yang banyak hal yang juga meneruskan apa yang terjadi di Motor dan Gestur pada tanggal 15 Februari. Dikawal oleh para pengawal raja Budaya yang saya tahu tentang kegilaan kalian awal kedua Tuhan kita tabir kehidupan di tanah besar ini tidak bisa ini yang luar biasa berkati kita menciptakan di luar rohani yang kami sangat tidak asing dengan luar rohani Tuhan berkati ya saya harus jadi begini. Tahu kan Iya. Tapi ya, ini perkataan itu perkataan sama halnya ketika kita ke Yerusalem ya. Kita ketika keluar itu sekarang kita turun. Apa? Segera turun. Jangan berjaga kita menghormati. Nah dari sini nanti kata-kata kehidupan kita baik dan sebagainya dan keberhasilan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Siri Kapur, Siri Pinang, Siri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang di Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wonama, Tanah Peradaban Orang Papua. Kami sampaikan kepada yang terhormat Gubernur Papua Barat Ibarat Kosdam Tokoh 18 Kabupaten Teluk Wonama, Sekretaris Daerah Teluk Wonama, Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama Provinsi Papua Barat, pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Langit petang tiada berawan, pagi berselimut di pertigaan. Selamat datang Tuan dan Puan, kami sambut dengan kebanggaan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya kita semua boleh hadir di acara penyerahan perubahan bagi orang asli di Papua Barat. Terhormat Bapak Bupati di Kabupaten Wonama, kami ada bekerja sekitar 7 rumah. Yang ini adalah rumah dari Bapak Ayomi, rumah lamanya dari dan sekarang di Kampung Baru. Ada rumah satu di situ dan ada 5 di tempat yang lain. Di seluruh Papua Barat 12 kabupaten dan 1 kota kita bangun sekitar 108 rumah, dan itu kita selesaikan seluruhnya. Dan untuk
pengetahuan bahwa kita butuhkan dana 40 miliar, tapi karena tahun ini terjadi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, makanya kita akan penurunan di tahun 2023. Tapi kita berharap bahwa kabupaten sudah yang kita tangani di Provinsi Papua Barat sudah berkurang, maka bisa lebih fokus ke depan lagi dengan pembangunan infrastruktur. Terutama rumah adalah infrastruktur dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Itu yang ingin saya sampaikan, itu Bapak Gubernur. Pada kesempatan ini kami ingin sampaikan juga bahwa sangat banyak rumah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di mana. Kami berharap bahwa ke depan kita bisa sinergi dengan Kabupaten Dama untuk meminta bantuan dari Kementerian PU supaya lebih banyak lagi rumah-rumah masyarakat bisa dibantu sehingga mengatasi stunting itu bisa berkurang dengan segera. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Papua Barat, di Bapak Dam 16 ya, sesuai. Yang kami hormati Bapak Kapolda, diwakili oleh Bapak Kapolda. Kami hormati Ketua MUI Papua Barat, yang kami hormati seluruh Prokopimda dan pimpinan APD jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat, Bapak Wakil Bupati Teluk Ondama dan Ibu selaku Ketua GW, Bapak Ketua DPR yang kami hormati, Wakil Ketua 2 DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, 18-11 pendatang. Pak Gub, saya sekarang kodim kita ini sedikit unik. Kami resmikan bertepatan tanggal 25 Oktober. Beliau ulang tahun juga tanggal 25 Oktober. Jadi nanti 2025 kita rayakan satu abad tanah peradaban, sekaligus rayakan ulang tahunnya Bapak Gubernur. Bapak sekalian, tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh perempuan, seluruh hadirin, terutama masyarakat yang kami hormati, Bapak Ketua Aziz. Oh, ada Bapak Ketua Dewan Adat Papua dari Ondama dan Bapak Aziz di belakangnya. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, memberikan berkat kepada kita hidup, dan hari ini kita ada berkumpul di sini. Kedua, anugerah Tuhan itu terbentuk dalam kehadiran Bapak Gubernur dan rombongan di sini. Yang ketiga, ada berkat melalui pemerintah Provinsi Papua Barat melalui pembangunan rumah bagi masyarakat di Kabupaten Teluk Ondama. Dan oleh karena itu, untuk semua prosesi yang terlaksana hari ini, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Teluk Ondama, secara khusus Distrik Wasior, Kampung Manopia, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Dinas PU Provinsi Papua Barat yang telah membantu masyarakat kami di Kabupaten Teluk Ondama dengan menyediakan rumah bagi masyarakat. Kami laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa kebijakan rumah di Ondama, kami tiap tahun bangun 100 rumah IP 45 permanen. Kalau sebelumnya dengan permanen, kemudian lantai panggung dengan lantai papan. Tapi karena salah satu indikator daripada stunting itu adalah rumah juga. Nah, untuk keluarga penilaian keluarga sejahtera ini lantai tembok atau tahun lalu dan tahun ini kami bangun tiap tahun 100 rumah yang akan keterbatasan anggaran. Sebenarnya kita mau bangun lebih banyak, tapi karena keterbatasan anggaran kita setiap tahun ya. Sementara terima kasih Pak Kadin PU, kita sementara bangun komunikasi dengan Balai untuk rumah khusus. Di sini ada 30 unit di ICI dan 30 unit juga di Sasiri
sudah selesai dibangun dari balai. Sementara kita sementara komunikasi terus untuk karena permintaan rumah cukup besar, kami sementara komunikasi terus dengan nanti kalau Adinpu sebelumnya Pak Heri ya, saya sudah datang ke kantor. Pak yang saya belum datang, nanti saya akan datang mampir ke kantor. Tapi ke balai sudah, balai perumahan kami sudah komunikasi untuk rumah khusus, bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS, dan rumah susun. Rumah susun yang 1 unit kami ingin tempatkan untuk membackup kepentingan rumah sakit umum daerah, karena rumah sakit kami dari tipe D sudah naik menjadi tipe C. Dan dalam penilaian apa ya Pak Dokter, yang kita paripurna pindahkan ke Kabupaten Tasik. Ini kami setelah selesai kunjungan Bapak Gubernur, kami akan kejar ke Manokwari, nanti akan ketemu Pak Kadinpu, tapi juga sekaligus ke Balai dan juga ke Jakarta untuk jaga yang 1 unit ini harus tetap ada di Wondama. Untuk semua pimpinan OPD dan dari provinsi dan yang mendampingi Bapak Gubernur, inilah Wondama dengan segala keterbatasan. Mudah-mudahan kunjungan ini bisa sambil melihat keberadaan Wondama dan bisa menangkap hal-hal yang kurang di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi ide dalam pembahasan perencanaan pembangunan. Apalagi Bapak sekarang ketua stunting ya, asisten 3, ketua stunting yang pernah sebagai pejabat bupati di sini, tentunya sudah lebih membaca seluruh wilayah ini. Mungkin demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Gubernur dan seluruh jajaran yang boleh hadir di tempat ini, di tanah peradaban orang Papua, memberi berkat bagi masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Ya. Kalau shalom berarti damai di hati ya. Kalau damai di hati shalom ya. Mari kita coba. Shalom Bapak Ibu. Damai di hati Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat, dan salam baku dapat. Yang saya hormati kasih Bapak Bupati, kita bikin aplaus untuk Bapak Bupati. Bukan organisasi wanita. Ya. Tadi bersama saya ini ada Bapak Wakapolda. Kita lihat dulu Bapak Wakapolda. Bapak Wakapolda coba berdiri dulu biar anak-anak mau lihat Bapak ini. Ya. Oh, maksud saya lihat juga Bapak juga basah ternyata ya. Ada bersama kita dengan Bapak Kasdam. Ya. Ya, shalom ya. Ada bersama kita juga ini Bapak Ketua Tim Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim, Bapak Abdul Latif, Water Power, tidak, Abdul Latif ya. Ini ada dengan kita juga Bapak Kepala Dinas Kehutanan, kita tepuk tangan dulu Bapak Kepala Dinas Kehutanan. Kemudian juga ada banyak kepala dinas tadi. Oh, Bapak Kepala Dinas Pertanian di belakang ya, ini Bapak Kepala Dinas Pertanian. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Bapak Kepala Dinas Perhubungan di mana? Oh, di sana di ujung sana. Oh, jaga ujung kali ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kepala Dinas Perhubungan. Bapak Kepala Dinas PUPR silakan berdiri. Tadi kurang ganteng soalnya, jadi harus lihat lagi. Iya, tepuk tangan dulu. Terus Kepala Dinas Kesehatan mana? Oh, di belakang juga, jaga kesehatan di belakang ya. Juga Pak Domingus ya, Pak Benyamin, Pak wah, kalau udah rubah nama, Bapak dari waktu kemarin Domingus, baru sekarang Benyamin lagi. Pak Benyamin ini mantan Kepala Badan KKBN, BKKBN Provinsi Papua Barat. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Dengan Bapak Ibu, ada pimpinan organisasi yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari kabupaten sini, juga tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh pemuda, tokoh perempuan yang hadir. Juga terima kepada mama tadi yang tari bersama saya, terima kasih ya sudah bikin saya keringat hari ini. Iya, luar biasa. Ya, rasanya keringat dia keluar terus, jadi ada kebahagiaan bersamanya. Baik, ini anak-anak yang saya hormati, kasih juga mama yang hadir bersama. Kami sengaja minta mama dorang dengan anak-anak hadir untuk kita nanti sama-sama memberikan semangat, dorongan semangat, tapi juga nanti ada bantuan-bantuan dari kami untuk mama dan untuk semua anak-anak ya. Saya akan ulas sedikit tentang itu. Ya baik, Ibu dan saudara, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua dan juga para pimpinan di Rukun Damanya. Saya pikir saya baru pertama kali tiba di sini, tapi ternyata saya sudah pernah tiba di sini. Setelah melewati jembatan ini, perumahan Pemda itu, baru saya ingat. Oh, dulu waktu banjir Sior itu, kita dari masih Polda ya, itu masih di Polda Papua dulu masih pernah ke sini, ikut membantu menangani keadaan darurat waktu itu ya, banjir yang luar biasa di kabupaten ini. Tapi datang lagi ini sudah beberapa tahun kemudian sudah berubah, luar biasa, perubahan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua DPR, ini luar biasa perubahannya. Coba ingat-ingat, merefreshing kembali ingatan saya baru ketemu di jembatan itu. Saya bilang ini kali ini dulu yang di banjir. Ya Bapak betul. Tapi dulu kita kan dari Biak kan, dari mana naik speedboat itu. Kita naik speedboat Pak. Tidak pakai pesawat, pakai speedboat. Jadi memang wajar kalau ujung ingat, ujung lupa begitu ya. Baik, senang bisa bertemu dengan Bapak, Ibu dan saudara semua di sini. Saya teman dengan rangkaian acara Safari Ramadan karena saudara umat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi kami dipandu oleh Bapak Ketua MUI Provinsi Papua Barat hadir bersama-sama. Beliau ada kah? Ya, Bapak Haji Ahmad Nasrau ya. Ya, beliau hari ini kita sudah keliling dari Manokwari Selatan, kemudian ke Manokwari kemudian Safak, Kaimana, hari ini itu nampaknya memang sedikit terganggu dengan berbagai agenda-agenda lain, agenda nasional terutama yang harus mewajibkan kita hadir di pusat dan lain sebagainya. Jadi ya alhamdulillah ya, puji Tuhan, momen Safari Ramadan ini menjadi momen yang baik untuk kita sama-sama berjalan sembari melihat anak-anak kita yang Tara ini dikategorikan sebagai anak-anak yang tumbuh belum sewajarnya, sehat tetapi tumbuh belum sewajarnya. Kemudian juga beberapa wilayah yang masih menjadi kategori miskin ekstrim. Jadi Undama ini termasuk yang salah satu kabupaten kemampuan pengeluarannya satu hari 10.000, satu bulan 300.000. Bapak bayangkan, masih banyak masyarakat kita tidak seimbang dengan uang yang keluar dari negara. Jadi saya suka bilang dengan saudara di mana-mana, kita orang di tanah Papua ini sungguh mati, ya, bukan sungguh mantri anaknya dokter, tapi sungguh mati hidupnya terlalu harap gampang negara. Betul atau tidak?
tutup mata, buka mata, dana itu tiba di tangan, tidak bekerja. Bapak Ibu, orang jangan bikin diri inti ya, menganggap bahwa saya sebagai kepala dinas kesehatan, kepala dinas sosial, saya sudah bekerja. Belum bekerja. Bapak hanya habiskan uang negara saja. Karena Bapak tidak pernah menghasilkan dari hasil pendapatan daerah itu. Kita hanya tugasnya menghabiskan. Itu kata orang Surabaya, wakeh tunggale. Banyak pelecehan di jalan kalau hanya untuk menghabiskan uang negara itu dengan berbagai program-program yang penuh dengan siasat-siasat dan muslihat itu. PAD kita minim, Bapak Ibu, pendapatan asli daerah kita minim daripada dana-dana bantuan dari pemerintah. Kita ini tidak harap gampang saja. Tunggu waktunya tuh, nanti dana transfer tiba baru mulai sibuk sudah. Sibuk lupa dengan rakyat. Sibuk lupa dengan amanat undang-undang itu sendiri. Sibuk lupa dengan tugas pokok kita. Habis waktu, habis anggaran hanya wira-wiri sana sini, ya toh, bikin diri sibuk sana sini, urus sana sini. Dan nanti ujungnya tanda tangan. Rakyat tidak tersentuh. Nah, itu diantaranya ya. Jadi, minta maaf, nasihat itu selalu pedes. Betul atau tidak? Nasihat itu selalu pahit. Karena ini pejabat gubernur. Kalau nanti saya besok pensiun dan saya sudah jadi masyarakat, ya saya terima nasihat juga. Siapa nanti mau marah-marah, mau tegur-tegur, tidak masalah. Tapi selama diberikan amanah seperti ini, wajib hukumnya untuk kita menegur yang tidak benar atau mengingatkan bagi yang belum ingat. Ngelingke, mengingatkan mereka. Gitu. Itu diantaranya ya, Bapak Ibu. Jadi, maaf, ini saya hadir bersama dengan momen ini pesan saya kepada saudara orang ada di Pondama ya. Saya apresiasi pada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPR, dan seluruh jajaran yang luar biasa sudah membangun tanah ini. Saya cukup kagum secara pribadi ya, karena dulu datang dalam suasana banjir dulu ya. Sekarang semua sudah memang sudah hebat, jalan sudah hot mix, kemudian sudah dimana-mana kita bisa mudah menjangkaunya ya, dan kemudian juga kehidupan itu ada gitu ya. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita masih dari Kabupaten, nanti provinsi, nanti juga di pusat kita kolaborasi bersama untuk mempercepat penanganan masyarakat yang miskin ekstrim ini. Satu lagi Pak, dana desa ini perlu diawasi. Nanti Bapak Bupati dengan Pak Wakil Bupati kumpulkan para kampung atau para desa untuk bicara tentang anggaran yang turun ke kampung 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan sampai 6 bulan ke depan. Prioritas pertama kalau bisa itu pada anak-anak yang diindikasikan sebagai anak-anak stunting. Juga untuk masyarakat miskin, mereka perlu air bersih, mereka perlu MCK, mereka perlu jalan yang layak untuk bisa mereka lalui. Untuk masa anak-anak, untuk gisinya itu juga perlu. Jadi itu nanti Pak Bupati tambahkan saja. Nanti kami dari provinsi juga dengan ketua tim ini nanti akan juga bekerja untuk menambahkan upaya-upaya dalam rangka stunting kita di angka 14%. Kita masih rata-rata di angka 20-an ya, bahkan hampir 30-an. Ya, jadi dana desa kita coba lihat bersama dan silakan Pak Bupati lakukan langkah itu cepat dan perankan juga kepala distrik. Artinya para kepala distrik kan terlewatkan saja nih Pak, ya toh, dong telah terima dana tapi dong perlu diperankan untuk mengawasi penggunaannya itu. Yang lain-lain nanti untuk hal-hal percepatan nanti bisa libatkan teman-teman TNI di daerah. Ini ada Bapak Dandim ya, Bapak Dandim, ada Danian juga ya.
Tidak ada ya, kompi. Tidak ada ya, jadi ada Kodim, ada Polres ya. Selain itu Angkatan Laut ada? Tidak ada. Ya itu sudah memang daerah perintah Bapak Presiden, jadi mewajibkan kita semua terlibat di dalamnya ya. Nanti instansi terkait otomatis. Saya berharap juga tadi yang Bapak angkat itu, Pak Bupati, libatkan juga pihak swasta. Ya, biar orang jangan cari makan saja di sini. Libatkan juga urus masyarakat Papua ini, begitu ya, karena mereka ada di sini begitu. Pentingannya ya. Juga nanti instansi-instansi terkait yang lain. Silakan ke cara Pak Bupati, doa dulu baru nanti kumpul orang, baru bicara dari hati ke hati agar mereka bersedia untuk menawarkan sebagian daripada hasil mereka kepada anak-anak kita ini. Bapak Ibu, saya pikir kita semua setuju ya. Tuhan mengajarkan pada kita bahwa berbahagialah mereka yang suka memberi daripada menerima. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Benar ini? Benar. Saya bicara di tanah perjanjian ini. Berbahagialah saudara. Ini Rasul Paulus yang bicara. Hai saudara-saudara sekalian, berbahagialah saudara-saudara yang suka membagi daripada menerima. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami turut mengundang Bupati Teluk Undama, Wakil Bupati Teluk Undama untuk mendampingi dalam prosesi pemimpinan kita. Oke, baik, sudah siap semuanya? Ya, kita memanjatkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa untuk rumah yang telah dibangun oleh pemerintah provinsi dan juga kabupaten ini. Dengan resmi saya mintakan dibuka dan izinkan saya untuk memimpin kita ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Gubernur Papua Barat yang didampingi Bupati Teluk Undama, Wakil Bupati Teluk Undama. Ini ya, ada yang dijelaskan. Bipro. Oh jadi ini rumah tipe kalau 5 untuk sampai bagian dua kamar dengan satu kamar mandi. Kita berlaku di seluruh Papua. dapurnya yang belum ada ya? Ya, kita Air nanti. Airnya ini yang Bapak perlu dipikirkan Pak Wakil. Mereka harus pakai tahu di atas begitu. Tapi kalau rumahnya jauh-jauh nggak jauh-jauh. Satu rumah ya, satu tower ya, satu tank ya, tank ya. Bisa ya. Air masuk. Lama-lama sudah masuk sendiri. Beberapa bulan ya Pak. Tapi juga penjelasan semua. Baik. Baik. Sama ya.
Ini. Ini kakaknya bukan? Iya. Berapa? Dari Bapak. Ini anak keberapa? Utama. Teriring ucapan terima kasih atas kehadiran, berkenan untuk meluangkan waktunya, meringankan langkah hadir pada kesempatan yang luar biasa hari ini. Untuk itu kepada seluruh tamu undangan yang masih pada salam sejahtera kami silakan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swati, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Penjabat Gubernur Papua Barat, Bapak Dr. Andes Paulus Waterpau MSI, yang kami hormati mantan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Dr. Andes Muhammad Lakatani, yang kami hormati Kapolda Papua Barat yang diwakili oleh Bapak Wakapolda, mohon izin sebut nama, Brigjen Polisi Petrus Patrick Rodolf dan Marin, yang kami hormati Pangdam 18 Kasuari diwakili oleh Kasdam, mohon izin sebut nama, Brigjen Petrus Patrick, lagi Brigjen TNI Yusuf Ragenada, yang kami hormati staf khusus Gubernur Papua Barat yang membilangi agama Islam Bapak Ustadz Ismail Asro, yang kami hormati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Bapak Insinyur
FA Runaweni MM. Yang kami hormati Bupati Teluk Bendama Bapak Insinyur S. Mambor MM. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Teluk Bendama Bapak Dr. Andis Darias Kaitui. Yang kami hormati Ketua DPRD Teluk Bendama Bapak Herman Sasamadiai. Yang kami hormati Kapolres Teluk Bendama AKBP Hadi Susanto SIK. Yang kami hormati Dandim 18 Peradaban Teluk Bendama Letkol Infantri Suheri. Yang kami hormati para anggota DPRD yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan di Kabupaten Teluk Bendama. Yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli bupati di lingkungan pemerintah Teluk Bendama. Yang kami hormati para pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat dan lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Bendama yang hadir. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Teluk Bendama. Yang kami hormati Ketua GW Kabupaten Teluk Bendama dan seluruh tamu undangan dan staf kantor cabang dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bendama. Sebagai umat yang percaya, marilah kita panjatkan puji dan syukur. Segala puji dan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Karena itu kami sangat bersyukur di hari ini, tanggal 19 April 2023. Hari ini adalah hari yang Tuhan telah tentukan bagi kami semua, terutama bagi Dinas Kehutanan, terutama dalam peresmian gedung kantor cabang Dinas Kehutanan wilayah 3 Teluk Bendama. Terima kasih untuk karya yang terus Engkau nyatakan bagi kami semua di tanah peradaban orang Papua. Terima kasih juga Tuhan Yesus bisa menyertai dalam perjalanan tamu penjabat Gubernur Papua Barat boleh tiba dengan rombongan di tempat ini dalam keadaan selamat. Itu semua kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus memberikan hikmat-Mu bagi penjabat Gubernur Papua Barat dan semua yang bekerja di Provinsi Papua Barat. Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua, tapi juga memberkati bupati, wakil bupati, semua PD yang bekerja di tanah dan negeri ini. Tuhan juga memberkati
Kapolda, Panglima TNI, Tuhan Yesus juga memberkati mereka semua, baik di provinsi tetapi juga yang bekerja di tanah dan negeri ini. TNI dan Polri kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Dari tanah peradaban orang Papua, dari teluk yang disebut sebagai teluk mujizat, berkat-Mu akan mengiringi setiap orang yang akan datang ke tempat ini dan akan kembali ke tempat tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati cabang dinas kehutanan yang ada di tanah peradaban orang Papua. Berikan hikmat-Mu bagi mereka. Dalam peresmian ini, kami juga berdoa bagi gedung yang akan digunakan sebagai tempat untuk mereka beraktivitas. Tapi semua orang yang bekerja di dalam gedung atau kantor tersebut, Tuhan Yesus juga memberikan hikmat. Karena dinas kehutanan ini akan menjaga, melindungi, tetapi juga melestarikan hutan yang ada di tanah peradaban orang Papua. Berikan kami juga hikmat-Mu sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Kondamai. Berikan kami hikmat supaya kami juga boleh merawat, melestarikan hutan yang telah Engkau ciptakan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penolong bagi kami telah berdoa. Amin. Laporan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat pada acara peresmian gedung kantor cabang Dinas Kehutanan 3 Teluk Kondama. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Papua Barat, dengan hormat saya sebut nama Komisaris Polisi Purnawirawan Dr. Randus Paulus Waterpau MSc. Yang saya hormati Bupati Teluk Kondama, yang saya hormati Wakil Bupati Teluk Kondama, yang saya hormati Ketua DPRD Teluk Kondama dan anggota, yang saya hormati Bapak Kapolres Teluk Kondama dan di 1811 Teluk Kondama, Bapak Sekda dan para asisten serta Kepala UPD di Pemerintahan Teluk Kondama. Yang saya hormati teman-teman dari UPD Provinsi Papua Barat yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Asisten 3 yang hadir pada kesempatan ini. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan. Mohon izin saya sebagai Kepala Dinas melaporkan beberapa hal sebagai berikut. A. Pembangunan gedung kantor. Nama pekerjaan adalah konstruksi pembangunan gedung kantor cabang Dinas Kehutanan 3 Teluk Kondama. Dasarnya pertama ini dianggarkan pada APBD tahun 2021. Nilai kontraknya anggarannya 2 miliar, tapi yang jadi kontrak 1,6, kurang lebih 1,6 miliar. Bangunannya 23 meter kali 12 meter ke belakang, jadi kurang lebih 276 meter persegi. Kontraktor penyedia adalah dari CV Gladiol, tadi kami undang juga tapi mungkin belum hadir. Sedangkan konsultan perencananya CV Alpea Fortune, pengawas CV Berlan Konsultan. Bangunan ini dikerjakan kurang lebih tambah dengan adendum 110 hari. Dan ada 3 pekerjaan di sini: konstruksi, terus penimbunan dan pengisian mobiler. Dan setelah mobiler baru kami resmikan sesuai dengan petunjuk Bapak Gubernur. Dan hari ini adalah waktu yang tadi Bu Pendeta sampaikan, adalah waktu yang indah untuk kita sama-sama. Dan kita yakini bahwa peresmian hari ini akan membawa berkat untuk Dinas Kehutanan, terutama CDK 3 Teluk Kondama. Mohon ini Bapak Gubernur, saya sampaikan bahwa cabang dinas ini sebenarnya dulu Dinas Kehutanan Kabupaten, tetapi karena Undang-Undang 23
dikembalikan kewenangan ke provinsi, akhirnya kita bentuk lagi cabang dinas kehutanan. Jadi merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kehutanan Provinsi atau UPTD dari Dinas Kehutanan Provinsi. Dan dari 21 UPTD tahun 2021 kita bangun 2, yaitu di Basur dan di Manokwari Selatan. Tahun 2022 kita bangun 4, ada 2 di Papua Barat Daya dan 2 di Papua Barat, yaitu di Pegunungan Arfak. Dan nanti tahun ini kita bangun yang terakhir di Fakfak. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya laporkan juga untuk Bapak Gubernur bahwa pegawai provinsi yang ada di CDK ini adalah Kepala CDK Pak Elile itu, Pak Eli berdiri Bapak lihat. Kemudian stafnya ada 18 orang yang ada bekerja di sini. Demikian laporan singkat yang saya sampaikan. Pada kesempatan ini juga kami menyiapkan lahan pekarangan di belakang untuk penanaman hortikultura, yaitu terong, rica, dan tomat. Luasannya rencananya 1,5 hektar, tapi baru siap untuk kita pencanangan dulu, nanti yang lain dikerjakan selanjutnya. Pada akhirnya saya mohon dengan hormat Bapak Bupati dapat memberikan sambutan pada acara ini, dan Bapak Gubernur Papua Barat meresmikan dan memberikan sambutan pada acara peresmian gedung kantor CDK 3 Telukondama. Demikian laporan singkat saya. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon ini saya lupa satu Bapak Gubernur. Tanah ini diberikan hibah oleh Bapak Bupati, kurang lebih 0,5 hektar, dan Bapak Bupati memberikan tanah di depan jalan dengan harapan bahwa pelayanan masyarakat dapat berjalan yang baik. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih Bapak Bupati dan staf yang telah membantu sehingga bangunan ini bisa selesai, dan juga kepada pemilik hak wilayah Bapak keluarga Nunaki. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga yang memberikan tanah ini. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Bapak Kasdam 18 Kasuari, yang kami hormati Bapak Polda Papua Barat, yang kami hormati Ketua MUI Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Bapak mantan Wakil Gubernur Papua Barat Bapak Dr. Andes Muhammad Al-Fatani, yang kami hormati Wakil Bupati kami hormati Ketua DPRD dan Wakil Ketua 2 DPRD, yang kami hormati Wakil Bupati Telukondama, yang saya hormati Bapak Kapolres Telukondama, kami hormati Bapak Dandim 1811 Peradaban Telukondama, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi pertama pemerintah Provinsi Papua Barat, yang kami hormati para pejabat pimpinan pertama Kabupaten Telukondama, pimpinan denominasi agama dan organisasi keagamaan yang lain, yang kami hormati Ketua Dewan Adat Papua Daerah Wondama, yang
kami hormati kepala distrik, kepala kampung, dan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta insan pers sekalian yang kami hormati. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh iya, saya baru lihat ini ada anggota dewan ya yang hadir juga. Kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita ada di sini. Kita juga berterima Tuhan mendapat kunjungan dari Bapak Gubernur dan rombongan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dalam keadaan sehat dan walafiat. Oleh karena itu secara khusus kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi umat Muslim di Kabupaten Teluk Ondama. Semoga dikuatkan di sisa waktu yang terakhir sampai meraih kemenangan memasuki Idul Fitri yang sebentar lagi akan terlaksana. Kami juga sekalian mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur dan rombongan di daerah kami, lalu Kabupaten Teluk Ondama, Kota Peradaban Orang Papua, di mana daerah ini memiliki cerita sejarah. Tadi sudah kita sama-sama di Batu Peradaban dan juga naik untuk menyaksikan sisa-sisa peninggalan sejarah yang masih terpelihara sampai dengan saat ini, dan kami mulai tahun lalu sudah mulai untuk membangun kembali. Kehadiran Bapak Gubernur dan rombongan pada hari ini menjadi satu kebahagiaan bagi masyarakat terutama dan pemerintah Kabupaten Teluk Ondama, karena melalui kunjungan kerja Bapak Gubernur dapat menambah motivasi, semangat dan dorongan. Tadi sudah banyak kali disampaikan oleh Bapak Gubernur untuk kami. Tadi sebuah gerak telah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur, dan tadi sedikit diskusi singkat dengan Bapak Wakil Bupati, Ketua PKK, Ketua GOW. Kita di jajaran Pemda harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Bapak Gubernur. Anak asuh, data anak-anak stunting semua per kampung sudah ada, nanti diatur setelah yang dari Bapak dari Provinsi, yang sisa kita yang harus bertanggung jawab. Kemudian tadi juga sudah sepakat bahwa kita akan lakukan satu gerak massal sekali jalan, Pemda, TNI Polri, DPRD dan PKK GOW, organisasi wanita, kita sama-sama turun di satu titik untuk melayani anak-anak kita seperti yang telah dilakukan. Pak Gubernur sudah kasih contoh, jadi kita harus lakukan lagi terus, jadi tidak putus di kegiatan Bapak Gubernur tadi di Manopi, tapi kita melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan, merasa bahwa kunjungan Bapak Gubernur memberikan dorongan motivasi kepada jajaran Pemda, tetapi juga kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Teluk Ondama, karena tadi telah melaksanakan aksi nyata yang harus kami lanjutkan. Bapak Gubernur yang kami hormati, kami ingin melaporkan keberadaan kami di sini bahwa Kabupaten Teluk Ondama memiliki kawasan hutan yang luasnya mencapai 1,146 juta hektar, tapi terdiri atas hutan lindung dan cagar alam. Di belakang kita ini Pegunungan Udeboy, dari Semenanjung Ayomi sampai ke arah selatan seluruhnya adalah cagar alam. Cagar alam Pegunungan Udeboy yang membentang dari utara sampai selatan ya. Oleh karena itu di laut Taman Nasional. Jadi kondisi yang seperti begini membatasi kami untuk melaksanakan aktivitas pembangunan di Kabupaten Teluk Ondama, terutama dalam kebutuhan ruang wilayah untuk melaksanakan aktivitas pembangunan. Dan sudah beberapa kali kami koordinasi dengan
Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, tapi juga BPKH ya, BPKH dan bahkan sampai ke Kementerian Kehutanan untuk melakukan alih fungsi, ya begitu ya Pak Kadin ya, rekonstruksi kembali beberapa kawasan yang perlu dilakukan rekonstruksi sehingga pemerintah Kabupaten Teluk Gundama bisa memiliki ruang-ruang yang cukup untuk membangun. Contoh SPBU sudah siap dibangun, tanahnya di sebelah selatan sini, sertifikat tanah bersertifikat dulu. Tapi sekarang BPN ingin balik nama, tidak bisa karena ada dalam kawasan lindung. Jadi sudah sempat kami rapat di Manokwari di Sisbe dengan Pak Kepala Dinas dan juga sudah lanjutkan, dan kami sudah sediakan anggaran Pemda untuk tim dari pusat dan dari provinsi yang akan datang menilai untuk segera dilakukan rekonstruksi supaya segera dibangun SPBU di Gundama, karena sekarang hanya SPBU kompak. Kontraktor sudah siap, sudah beli peralatan semua dari tangki tanam sampai nosel, sampai pompa, sampai nosel dan lain semua. Tinggal begitu lahannya aman, maka akan segera dibangun. Di bidang kehutanan mungkin ini yang sangat penting Bapak Gubernur, dan ini yang kami mohon dukungan, karena kalau setelah dilakukan rekonstruksi maka ada ruang-ruang yang bisa kita gunakan untuk membangun berbagai kepentingan di daerah ini. Dan ini yang mungkin kami mengharapkan dukungan dari Bapak Gubernur. Selanjutnya kepada staf, yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kehutanan, segera dilakukan proses administrasinya supaya kalau sudah bersertifikat segera kita hibahkan, proses hibah kepada kantor Dinas Kehutanan. Lebih juga bersama dengan itu diurus juga untuk BPS, karena dalam catatan BPS pusat ada kantor tapi tidak ada tanahnya ya Pak Kadin Delha ya, tidak ada tanahnya. Jadi orang BPS bilang kantor ini diawan-awan kan. Jadi kalau bisa sekaligus urus kehutanan tapi urus juga BPS. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan dengan sambutan ini kami sampaikan selamat atas peresmian KCDK 3 Teluk Gundama. Mari kita tingkatkan kerja keras kita demi mewujudkan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Gundama. Dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di tahun 2023. Kami juga menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan terakhir kami mohon dengan hormat kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan sambutan sekaligus meresmikan gedung KCDK 3 Kabupaten Teluk Gundama. Sekian dan terima kasih. Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Yang pada saya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, tapi juga salam sehat dan juga salam Magodapa. Ada tepuk tangan untuk kita semua. Ya, yang saya hormati kasih Bapak Bupati dan Ibu Ketua Penjelang Kabupaten Teluk Gundama, juga Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita ya, hadir Bapak Wakil Bupati, terima kasih bersama Ibu ya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, juga yang saya kasih Bapak Ketua DPR, terima kasih bersama anggota mungkin yang hadir, juga Ibu Pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa, terima kasih. Juga yang saya kasih Bapak Kasdam, Bapak Wakapolda, juga Bapak Kepala Dinas Kehutanan. Dari Bapak ini lama-lama makin keren sekali ya, sama ganteng begitu. Kehutanan dulu Bapak Kepala Dinas Kehutanan. Ya, dan juga beberapa kepala dinas yang hadir ini, juga orang tua yang hadir, mewakili adat, agama, pemuda, masyarakat, tapi juga perempuan yang hadir. Terima kasih banyak ya, juga saudara-saudara undangan yang sudah bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman media sekalian yang
saya kasihi, dan juga membawa acara yang luar biasa. Kita bikin apa untuk membawa acara? Saya ketemu beliau itu di mana? Waktu RRI dulu kan? Iya betul, saya masih ingat penyiar RRI. Karena suara itu suara RRI itu. Saya juga begini-begini juga mantan, bukan RRI. Iya. Tadi saya bilang Bapak Bekas dan Bapak Kapolda pas Bapak Kepala sambutan tuh angin dia kayak bawa saya kayak kepala kayak goyang-goyang begitu. Dia bilang Pak Kapolda saya ngantuk, tidak, saya tidak ngantuk, tapi yang di bawah gitu. Tapi mata juga tertutup begitu. Ini suasana yang sangat baik ya, panas, Tuhan kasih, dan juga angin sepoi-sepoi, ya lah. Dan kemudian juga keadaan kita sekarang masih baik-baik. Bapak Ibu, saudara-saudara kita di mana-mana sedang bencana ya, mengalami bencana, berbagai bencana. Tapi puji Tuhan kita sampai dengan hari ini Tuhan masih berkati kita ya, kita baik-baik, aman-aman, terkendali dan sedang terus membangun bersama ya. Shalom ya Bapak Ibu ya, artinya kita puji Tuhan terus, kita doa terus ya, apalagi di tanah yang diberkati Tuhan ini ya, mula lahirnya peradaban kehidupan umat dan kita semua di atas tanah ini, dari tanah ini ya, tanah perjanjian ya, di wilayah Kabupaten Kundama dan di Wasion, tapi juga di Pulau Mansinam, semuanya masuk di wilayah Provinsi Papua Barat. Ya, terima kasih juga kehadiran Bapak Kepala Distrik dan juga Kepala Kampung, Lurah, dan juga Bapak pemilik hak wilayah ya yang hadir juga, terima kasih. Juga Kepala Dinas Pertahanan Provinsi, jajaran ya, juga Kepala UPT ya, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Papua Barat yang hadir, juga teman-teman mitra yang bekerja di bidang kehutanan yang hadir, serta Bapak Ibu sekalian ya. Saya pikir pada hentinya kita bersyukur karena dan juga berterima kasih ya kepada Bapak Bupati, Bapak Kundama dan masyarakat yang juga sudi membantu memberikan sebidang kapling tanah. Ini dalam catatan sambutan ini dikatakan 0,5 hektar ya, artinya setengah hektar luas lahan ini untuk membangun kantor. Ya. Pada kesempatan yang baik ini juga kita akan sama-sama meresmikan UPTD dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang beralamat di Jalan Raya Wasior Rasi atau Kaibi, Kabupaten Kundama ya. Ya. Tentu saya juga memberikan apresiasi kepada Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Bupati dan seluruh dinas di sini yang juga berkenan ya untuk nanti mengisi personilnya, ya, personil yang siap untuk mengoperasionalkan gedung ini dan juga sekaligus menyiapkan anggaran-anggarannya, juga peralatan kerja dan kebutuhan lain. Ya. Saya pikir itu tujuannya adalah untuk kita sama-sama melayani masyarakat, tetapi juga melakukan pekerjaan-pekerjaan tugas pokok peran fungsi kita, terutama di bidang kehutanan ya, untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka mencapai tujuan yang kita targetkan bersama. Ya,
Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang nantinya akan menempati kantor baru ini, yaitu Kepala CDK 3 Teluk Pondama. Ada? Ya, kita berikan aplaus untuk beliau. Dimekarkan luas kawasan hutan kita itu totally ada 9,7 juta hektar. Jadi sebelum dimekarkan ya, dengan Papua Barat Daya ya. Tapi setelah dimekarkan, saat ini menjadi 6 juta hektar yang tersebar di 7 kabupaten. Artinya kalau kita hitung-hitung ya, 9,7 juta hektar itu dengan 13 kabupaten kota. Nah, kita sekarang jadi 7 kabupaten. Kita masih punya 6 juta hektar. Artinya kita lebih ya. Kita lebih daripada sosial di Sorong Raya sana. Begitu. Jadi jangan sedih hati, ya, kalau dinas kehutanan jangan sedih hati. Artinya AU punya kekuatan ada nih. 6 juta hektar masih ada, begitu. Ya, kalau nanti di Sorong atau Sorong Raya meminta, AU jual mahal sedikit, pasang harga tinggi sedikit, bilang berani berapa begitu ya, karena kita punya lebih. Ya. Ya, ini khusus untuk Kabupaten Pondama berdasarkan pengukuhan tahun 2020 ya. Ini hutannya tadi Bapak Bupati mungkin sama data kita ya, 433.587,78 hektar. Ya, besar ini Pak, besar. Ya. Dengan potensi sumber daya alam yang kaya, yang merupakan karunia Tuhan bagi kita orang semua. Ya. Oleh sebab itu saya berpesan kepada Kepala Dinas Kehutanan, juga Kepala CDK 3 Teluk Pondama dan seluruh staf, juga mohon dengan sangat kepada Bapak Bupati dan seluruh OPD serta Bapak Ibu masyarakat Teluk Pondama, kita sama-sama jaga hutan ini agar dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Cuma tadi di penekanan Bapak Bupati itu masalah hutan lindung ya, dan taman wisata nasional, taman nasional di Wasior ya, di laut ya. Saya pikir ini juga menjadi catatan penting hari ini, dan nanti kita akan coba bahas bawah dan mengusahakan agar pemerintah diberikan ruang atau ruang untuk memanfaatkan lahan-lahan dengan catatan pinjam pakai atau yang lain ya. Nanti tolong Bapak Kepala Dinas langsung saja dengan dinas kabupaten, kalau bisa bentuk tim kecil ya, tim percepatan namanya, untuk mengakomodir semua pikiran dari Bapak Bupati dan juga harapan Bapak Bupati dan jajaran masyarakat di Teluk Pondama ini khususnya. Nanti baru kita gabung dengan kita punya saudara yang lain di wilayah Papua Barat pada umumnya, untuk kita bawa sama-sama. Saya minta kalau bisa suratnya itu nanti ya kita teruskan kepada Bapak Wakil Presiden saja. Kalau ke dinas mungkin nanti ya Pak, kesibukan ya dari kementerian ya mungkin ya. Lebih baik kita titip dengan Bapak Wakil Presiden, baru nanti mohon dengan hangat Bapak Wakil Presiden menggait dinas-dinas terkait. Ya, di satu sisi itu persoalan yang sedang kita hadapi, kita harus betul-betul menjaga hutan agar tetap lestari, karena ini menjadi salah satu paru-paru dunia sekarang yang sangat diidam-idamkan Bapak Ibu. Karena beberapa bulan lalu saya berangkat dengan Bapak Kepala Dinas juga dengan beberapa kepala biro atau kepala dinas lain
kita ke Meksiko. Meksiko itu perjalanan pesawatnya saja 44 jam. 44 jam. Jadi saya tidak pernah pakai arloji ya. Saya menggunakan handphone. Saya punya handphone itu dia maju mundur, akhirnya saya kasih tinggal saja. Kalau sudah tidak jelas, kita berada di benua apa? Karena kita harus dari Asia masuk ke benua Eropa, baru dari Eropa terbang lagi ke benua Amerika Selatan tepatnya, di Meksiko. Jadi memutar balik hingga melintasi 3 benua, tinggal satu lagi, Afrika. Kalau kita sampai di Afrika, saya pikir kita pernah kembali lagi. Saya begitu apa? Tuhan mengizinkan kita kembali. Walaupun yang Hosa ya, Hosa. Itu di sana 13 gubernur provinsi maksud saya, seluruh negara-negara yang memiliki hutan itu diundang dan membahas salah satu topiknya adalah persoalan perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia, sekaligus dalam rangka bahas tentang iklim, perubahan iklim yang sedang terjadi ya sekarang ini. Acaranya dilaksanakan hampir 1 minggu, tapi saya hadir hanya 2 hari, kemudian melanjutkan acara lagi kembali ke Manokwari. Ya, diberikan kesempatan untuk saya juga ikut bicara. Ada 3 provinsi dari Indonesia, yaitu Papua, karena tidak ada gubernurnya, yang diwakili oleh OPD, sehingga diberikan kesempatan untuk berbicara di forum itu adalah Gubernur Papua Barat dan Gubernur Kalimantan Timur. Jadi Bapak Ibu lihat penampilan saya ini susah orang Meksiko. Maksud saya duduk berbicara dengan gubernur di sana. Saya pakai bahasa Jawa saja di Meksiko. Yang saya tahu hanya gracias. Ya, di situ saya juga menyampaikan tentang keluhan ini yang Bapak Bupati sampaikan. Betul, kami masih punya hutan yang kita pertahankan itu sungguh-sungguh, karena kita sudah punya perdasi tentang hutan. Papua adalah provinsi konservasi. Ya, kami sudah berkomitmen tentang itu. Saya bilang sama Bapak Ibu yang terhormat. Karena selain 13 pimpinan gubernur, itu ada hampir 56 organisasi pemerhati iklim dan juga hutan dari berbagai negara hadir di sini. Tapi saya juga menyampaikan di penegasan amanat saya katakan bahwa saya butuh kepastian dari negara-negara yang ingin agar kami di Papua Barat itu mempertahankan hutan kami. Karena apa? Masyarakat pemilik hak ulayat, masyarakat adat itu perlu juga untuk memanfaatkan hasil hutan mereka. Mereka juga ingin makan, mereka juga ingin hidup. Bapak Ibu, saya mendapat standing applause dari para peserta pada waktu itu. Mereka berdiri dan mereka applause. Tidak gampang Bapak Ibu untuk membuat mereka berdiri dan applause. Tapi itu menunjukkan bahwa apa yang saya katakan itu mengena di hati mereka. Gitu kira-kira. Artinya soal yang ada di Ondama ini, soal yang ada di beberapa kabupaten lainnya, yang ada di wilayah Papua Barat ini, harus terima di sana. Terus sudah bahas di sana. Dan itu memang ke depan kita akan membuat sebuah prasyarat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan beberapa kelembagaan atau pemerintahan dunia ini untuk kita tahan atau jaga hutan lestari, hutan kita dilestarikan tetap, tapi kita juga harus dapat kompensasi. Presiden hari ini juga sudah mengingatkan ulang-ulang bahwa perubahan iklim itu yang sekarang menjadi perhatian semua pihak. Negara-negara sekarang sudah tidak takut lagi dengan COVID-19. Negara-negara sekarang sudah tidak takut lagi atau khawatir dengan peperangan. Tapi yang mereka sangat khawatir adalah perubahan iklim. Nah itu diantaranya yang kami rapat di sana. Jadi
ini memang masalah besar, bukan hanya masalah kabupaten, bukan hanya masalah provinsi, bukan hanya masalah negara, tetapi sudah merupakan masalah dunia. Makanya nanti sama-sama kita coba sambil berdoa, Ibu Pendeta, doakan kita semua apa yang kita niatkan ini, mudah-mudahan Tuhan jawab. Berharap suatu saat nanti dapat kompensasi. Jadi hutan tetap kita jaga, tapi masyarakat di sekitar hutan itu harus mendapat kompensasi yang bernilai bagi kehidupan mereka. Itu kira-kira. Jadi seperti Kalimantan Timur, saya dengar itu sudah ada anggaran yang mereka peroleh kurang lebih 1,5 triliun dana abadi mereka dari berbagai dunia itu. Yang itu dijadikan sebagai dana abadi untuk pemanfaatan bagi masyarakat pemilik hak wilayah, masyarakat pemilik adat, itu kira-kira begitu. Doakan ya Bapak Ibu, kita sedang berusaha terus dan mudah-mudahan itu mendapat jawaban. Kita jauh lebih besar, hutan kita jauh lebih besar daripada Kalimantan Timur. Jadi perkiraan saya, kebetulan saya bisa 2 kali lipat daripada Kalimantan Timur. Ya, artinya kalau sampai dengan itu turun, maka Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua, Dora yang punya anggaran itu, Dora yang memanfaatkan itu dengan masyarakat adat untuk bicara bagaimana berkomitmen mempertahankan hutan, tetapi Dora punya anggaran yang memang harus siap untuk mendukung kehidupan masyarakat lingkungan itu. Mungkin nanti akan dibuat dalam berbagai bentuk kegiatan ya, misalkan justru bukan ditebang, tetapi justru ditanam. Nah, untuk menanam itu masyarakat mendapatkan bagian-bagian nilai-nilai daripada anggaran yang disimpan sebagai dana abadi itu diantara termasuk kehidupan yang lain. Itu sedang dibahas ya Pak Astika, Pak Asisten 3 ada. Oh ya beliau yang kemarin merangkap sebagai kepala dinas itu juga sudah dilibatkan untuk membahas ini dengan Bapak Kepala Dinas Perhutanan ya, dan teman-teman yang lain. Baik. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu yang saya mau ingatkan berulang-ulang, mumpung ini tematiknya, tadi kita di sana peresmian rumah layak huni, kemudian di sini juga kita peresmian gedung perkantoran. Jadi tetap saya ingin menyampaikan tentang persoalan data BPS yang menyatakan bahwa provinsi kita masih memiliki angka kemiskinan ekstrim dan juga angka stunting tertinggi. Ya, Bapak Ibu, ini saya kampanyekan terus. Jadi terima kasih Bapak Bupati sudah berkolaborasi dengan Bapak Ketua DPR, kemudian nanti dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, untuk bicara ini dengan Ibu Ketua PKK dan jajaran organisasi wanita untuk membahas ini secara kontinu. Nanti kita duduk bersama dengan provinsi, kita lanjutkan lagi upaya-upaya ini dalam waktu 3 bulan ke depan. Harapan saya kita bisa buat sebuah perubahan, terutama bagi masyarakat miskin ekstrim dan juga masyarakat anak-anak kita yang dikategorikan sementara ini sebagai anak-anak yang kurang gizi atau hidupnya tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan anak-anak ya, yaitu stunting. Baik, saya pikir itu silakan nanti terus kita lakukan kolaborasi, kita komunikasi baik, dan saya senang hari ini saya lihat Bapak Bupati hadir sendiri, Bapak Wakil Bupati hadir sendiri, Bapak Ketua DPR hadir sendiri, Ibu PKK, dan Ibu dari organisasi wanita juga hadir. Saya senang sekali melihatnya, ada semangat saya lihat yang tumbuh dari pemerintahan di Kabupaten Teluk Bendama ini. Ya, semoga apa yang menjadi niat kita ini Tuhan jawab, karena kita memulai dengan niat yang baik. Bapak Ibu, saya bolak-balik oleh tokoh-tokoh yang memahami tradisi Jawa, mereka mengatakan sama saya begini, Pak Paulus itu sebenarnya kelebihannya hanya satu, bekerja dengan ikhlas.
Pak Jokowi itu bekerja dengan ikhlas. Ini tradisi Jawa ya. Keikhlasan itu Bapak Ibu, itu hanya yang bisa menghakimi itu Tuhan. Niatnya harus insun, niatnya harus benar. Jangan ada kepentingan Pak. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, saya diamanatkan sebagai pejabat gubernur, niat saya dengan ikhlas saya menjalankan amanah. Nah kalau Bapak Ibu mungkin merasa terganggu ya, kalau saya tegas dan saya keras kadang-kadang ya, atau bahkan memberikan nasihat yang tidak mengenakan, karena ikhlasnya saya menjalankan amanah ini. Saya berharap Bapak Ibu, keikhlasan ini. Orang bilang patuh dan taat terhadap berbagai ketentuan aturan. Kalau ada rezeki itu berkat, Tuhan kasih. Tapi tidak dengan sengaja kita memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan sebuah skenario yang kemudian ujung-ujungnya menguntungkan kita atau lingkungan kita atau yang orang bilang KKL. Rakyat sekarang menunggu itu, Bapak Ibu. Jadi keikhlasan itu penting, Bapak Ibu. Saya hari ini mau mengatakan lagi satu hal itu tentang keikhlasan. Mudah-mudahan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPR kerja keras dengan ikhlas. Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak tidur. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan takut dan khawatir dengan segala hal. Saya sebentar lagi Mei ini sudah mau selesai, 12 Mei. Masa waktu bakti saya selama 1 tahun diberikan oleh pimpinan. Semua orang mengatakan ini sudah layak diganti. Ini harus ada orang baru. Ini harus, monggo, silakan saja. Tapi saya menerimanya semua itu dengan ikhlas. Karena sejak saya dilantik, saya bekerja dengan apa adanya. Jadi Bapak jangan terheran kalau hari ini apa yang saya punya dulu kepolisian itu mulai tumbang ke bawah. Karena saya keluarkan. Sebenarnya itu berkat yang Tuhan kasih. Saya 4 kali jadi Kapolda. Bagi masyarakat. Nah, kalau kita kesini ya tentang itu sampai dalam ya fasilitas pemerintah. Tapi hal-hal yang biasa saya berbagi itu kebanyakan itu dari pribadi saya. Ada juga berkat-berkat yang Tuhan kasih orang orang. Mereka baik. Tadi saya katakan berbahagialah setiap orang yang senantiasa berbagi daripada menerima. Iya begitu Ibu Pendeta. Anak Alkitabnya itu yang benar bagaimana? Berbahagialah mereka yang senantiasa memberi daripada menerima. Ya itu. Biasanya kadang-kadang curhat yang saya itu, saya bilang, nah itu yang ada di situ nanti bakal pakai. Dia kadang-kadang bilang, ya pakai saja. Biasanya dalam hati kecil dulu kasihan juga. Kita jadi pejabat tapi itu gimana? Itu keadaannya. Mau bikin apa? Ikhlas. Ikhlas itu penting. Karena rasanya itu nyaman hidup itu. Nyaman, aman hidup itu. Waktunya Tuhan atur semua. Jadi itu saja Bapak Ibu, saya mau tekankan sekali lagi tentang keikhlasan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini juga mau melakukan para pejabat ya. Jadi saya tadi ingatkan stop sudah, ya toh, rekayasa. Karena Bupati dan Wakil Bupati sibuk, Bapak Sekda sibuk, mulai rekayasa bagian 3 dan 4. Jangan. Orang Jawa mengatakan mangan ya mangan, ojo sampai keluarkan, ongko muntah.
Saudara paham ya? Makan ya makan, tapi jangan sampai kebanyakan, nanti muntah. Paham maksudnya? Saudara mungkin menumpuk harta begini-begini dengan berbagai dalil, hati-hati ya. Saya cari tanah yang kudus ini. Papua hari ini, saya sudah ingatkan mereka. Stop, jangan terus ikuti tatanan pemerintahan yang benar. Kalau ada kewajiban mempertanggungjawabkan, membuat perwaku, laksanakan. Saya waktu di sedikit saya tambahkan ya, masih bisa ya dengar ya. Waktu saya ditunjuk oleh Pak Lukas waktu sebagai komandan kontingen ya, PON Papua ke-19 di Jawa Barat tahun 2019. Itu kita harus mengejar 10 besar. Hanya tinggal 2 bulan saya ditunjuk oleh Pak Lukas di forum itu, karena dia marah karena semua tidak jelas, tidak ada pelaporan. Saya sambil menyatakan siap, tapi dalam hati saya tanggung sekali 2 bulan kerja apa ini. Lalu karena itu kita Bapak Gubernur, saya siap sebagai Kapolda. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita meminta barang-barang belanja dari cabur-cabur itu ya, cabang-cabang olahraga itu. Mau beli ini di mana, di negara mana, barang ini sekarang di mana, harga berapa, spesifikasinya seperti apa? Kosong. Terima kasih. Akhirnya dengan almarhum Wakil Gubernur, saya pimpin rapat baru, saya toki meja itu. Tapi saudara, saya betul komandan kontingen, tapi saya Kapolda. Kalau saat tidak beres, saya bikin tidak beres. Nah, baru mulai satu-satu mulai. Tapi anak buah saya sudah hampir linglung, karena setiap malam lembur sampai pagi hanya untuk menunggu data yang tidak jelas. Karena kita harus mempertanggungjawabkan. Bapak Ibu, ini hal yang orang bilang kacau balau ini kalau begini. Bapak Ibu sekarang dengar berapa ratus orang yang akan diperiksa di Polda Papua karena harus mempertanggungjawabkan dana PON kemarin. Kacau, udah kacau balau. Karena kebiasaan seperti itu, gampang, hampur saja. Itu yang tadi saya bilang Pak Wakil. Hidup itu terlalu enak, pendeta. Tutup mata, buka mata, Tuhan kasih dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dana infrastruktur, dana hibah, dana BEM, macam-macam. Negara kasih, kita trofinya. Baru mau bikin diri inti. Oh, saya yang sudah. Ya, betul. Kalau kemarin saya bisa mengelola sebuah usaha dan menghadirkan investasi di sini, kemudian bisa menghasilkan pajak yang tinggi, baru kemudian kemarin bikin dada, busung dan pukul dada, saya hormat 2 tangan. Begitu. Tapi kan orang awam bilang, sing. Apa? Seming nggak apa-apa. Baik, jadi itu saya berharap keikhlasan kita bekerja itu taat azas, norma-norma aturan itu kita harus lakukan. Pertama, kita lihat rakyat kita. Pemerintah kasih turun berbagai anggaran besar dan luar biasa itu untuk percepatan pembangunan itu sendiri. Jalan yang kita bangun, infrastruktur yang lain kita bangun, itu untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Tapi bagian-bagian lainnya untuk mengangkat masyarakat, ayo kita bicara kolaborasi antara kita semua untuk bahas persoalan-persoalan itu. Tolong bapak-bapak, orang-orang tua yang hadir, saya juga mau minta tolong ke staf masyarakat. Budaya malas itu tinggalkan. Sekali lagi, budaya malas itu tinggalkan. Kau jangan takut dengan malaria, atau takut dengan panas, atau takut dengan hujan.